Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sawal Pusparani dengan NRP 50172510111 dari kelas pemodelan data geofisika A. Di sini saya akan membuat program regresi linear menggunakan inversi menggunakan Python di Jupyter Notebook. Oke, yang pertama di sini saya akan membuat judulnya dahulu. Kita ubah ke Markdown agar tidak menjadi code. Kita buat judulnya regresi linear. Lalu di sini itu akan ada 5 step. Nah, step yang pertama, saya akan langsung aja. Jadi step yang pertama yaitu, sorry, saya ubah ke Markdown dulu. Oke, step yang pertama itu adalah kita mengimport library. Jadi nanti kita akan mengimport library untuk mengolah data matematikanya. Untuk menghitung juga dan untuk memvisualisasikan datanya. Oke, yang pertama kita akan memanggil NumPy untuk mengkalkulasi data. Itu import NumPy as NP. Lalu kita panggil juga Pandas agar datanya nanti tervisualisasi lebih rapi. As PD. Lalu import untuk memvisualisasi gambarnya, datanya agar menjadi gambar, kita menggunakan library matplotlib. Matplotlib dot pyplot SPLT. Nah, setelah kita memanggil library-nya, mengimport library-nya, kita masuk ke step 2 yaitu input dan plot data. Ini Markdown. Lalu kita buat step 2 yaitu kita menginput datanya dan memplot. Input langsung aja dan plot data. Nah, di sini langsung aja saya akan inputkan. Tunggu saya cek dulu. Oke, saya akan input datanya yaitu nilai X dan nilai Y. Oke, jadi kita data lalu kita buat nilai X-nya dulu. Nilai X. Oke. Nah, kita masukkan datanya. Di sini akan ada 6 data X dan 6 data Y. Yang pertama itu untuk X 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, lalu 1, dan 1,2. Saya cek dulu ya. 2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,1, dan 1,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lalu kita masukkan, kita input data yang Y, nilai Y-nya. Nilai Y. Sama kayak yang Y kita masukkan. Nah, untuk nilai yang Y itu ada 6 juga. Yang pertama ada 8, lalu 8,4, lalu 8,8, lalu 8,6, 8,5, dan 8,7. Bentar, saya cek dulu ya. 8,0, 8,4, 8,8, 8,6, 8,5, dan 8,7.
Jumlahnya ada 6. Kita tutup berawal, oke. Nah, sekarang kita akan namai data yang kita input tadi. Di sini saya akan namai data contoh saja, karena ini bukan data real dari observasi, hanya contoh untuk bagaimana kita membuat program untuk membuat regresi linear. Jadi saya akan namain sini, lalu kita buat pd.data frame. Nah, ini merupakan data. Kita buat lagi data. Oke, oke, udah. Nah, nanti akan keluar input datanya seperti ini. Nilai X-nya ada 6 dan nilai Y-nya juga ada 6. Saya cek dulu ya. Ya, oke. Hmm, oke. Lalu setelah kita input data, kita akan memplot data-datanya itu menggunakan plot data. Bentar. Nanti kita akan input menggunakan scatter. Oke, jadi langsung aja namanya tadi data contoh dot plot line, kita pakai scatter. Lalu em, untuk X-nya kita pakai nilai X. Nilai X. Lalu Y-nya kita pakai nilai Y. Oke. Lalu kita buat, oke, warnanya merah aja. Dan markernya kita pakai square. Oke. Setelah itu kita buat judul dan nama X label atau Y labelnya. Jadi kita seperti biasa aja plt.title. Kita buat ini data. Lalu font size-nya kita buat 14 saja. Dan kita bold ya, menggunakan font size. Font weight, sorry. Font weight. Kita buat. Sorry. Oke. Setelah itu kita buat nama garis vertikal dan horizontalnya atau garis YZ-nya. Dan ini saya copy aja biar cepat. Nah, ini kita ganti PLT X label dulu. Lalu ini kita ganti Y label. Oke. Ini kita ganti nilai X untuk garis horizontalnya, sumbu horizontalnya. Dan nilai untuk vertikalnya kita buat nilai. Oke. Ini kita font size-nya kita ganti 12 aja agar lebih besar judulnya nanti ya. Oke. Setelah itu untuk menampilkan kita buat plt.show. Ini untuk menampilkan gambar. Oke. Kita coba jalankan. Nah, jadi akan seperti ini nanti gambar atau grafiknya. Nah, titik-titik merah berbentuk square ini itu merupakan data-datanya.
Nah, tadi 0,2 dengan 8,0, 0,4 dengan 8,4, 0,6 dengan 8,8, 0,8 dengan 8,6, 1 dengan 8,5, dan 1,2 dengan 8,7. Nah, gambar ini itu masih merupakan data yang belum diubah menjadi model. Nah, setelah menginput dan memplot data, kita bisa masuk step ketiga, yaitu kita mengconvert data itu ke array, ke matriks. Jadi untuk bisa diolah vektornya dan juga matriksnya, untuk bisa dihitung. Oke, kita tunggu saya cek dulu. Oke, kita buat judul lagi aja. Kita masuk ke step 3, yaitu convert data to array. Oke, untuk mengkonvert data ke array, kita menggunakan NumPy, yaitu np.array. Pertama, kita masukkan yang x, oke. np.array. Lalu kita masukkan nama data frame-nya tadi, data contoh, oke. Lalu kita masukkan nilai x. Lalu untuk mentransposkannya, kita menggunakan reshape. Jadi agar matriksnya transpose sesuai dengan rumus inverse. Oke. Ini kita buat satu, satu. Oke. Seperti ini. Lalu kita tunggu. Ya. Oh, ini saya belum tutup kurung, sorry. Oke. Lalu kita masukkan yang Y juga. Ini sama aja, jadi akan saya copy aja biar lebih cepat. Nanti kita tinggal ganti nilainya nilai Y. Oke. Setelahnya, untuk menampilkannya, kita menggunakan perintah print. Seperti biasa. Lalu f extend x sama dengan koma yang ditampilkan adalah x. Oke. Lalu sama untuk y-nya, print f y sama dengan tampilkan adalah y. Oke. Kita coba dulu apakah berhasil. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi, dia akan sudah terubah menjadi array matriks. Nah, setelah diubah menjadi array, ini akan bisa kita olah untuk mencari D atau vektornya, G, dan matriksnya, agar bisa kita hitung menggunakan loop. Nah, jadi kita akan masuk ke step keempat, yaitu, sorry, kita markdown dulu. Kita akan membuat vektor D-nya dulu, generate vektor D, dan membuat matriks G. Agar kita bisa menghitung nilai M-nya nanti untuk mencari slope dan intercept. Tujuan utama kita membuat program ini. Oke. Nah, langsung aja kita yang pertama kita mendefinisikan dulu D dan G-nya. Nah, define D. Jadi kita definisikan dulu agar bisa kita generate. Oke. Nah, D itu merupakan data kita tadi, yaitu Y. Oke, kita buat aja copy.
Nah, lalu kita buat, karena parameternya kita menggunakan dua, jadi nanti akan ada dua. Bentar, ini kita masukkan end datanya dulu. Jadi untuk end data itu len d. Nah, ini itu merupakan angka dari data points-nya. Oke, lalu kita buat n parameternya. Karena ada dua parameter, maka kita akan buat dua. Nah, nah ini merupakan, sorry, merupakan number of model parameters, yaitu slope dan intercept, yang merupakan yang kita cari dari program ini. Nah, setelah itu kita buat matriks kosong dulu. Saya namanya aja matriks kenal G. Nah, rumus G itu adalah N data dikali dengan N parameter. Oke. Nah, pertama kita buat matriks kosong G dulu. Jadi kita buat matriks kosong untuk G, yaitu menggunakan np.zeros. Jadi nanti dia akan membuat matriks kosong. Lalu, sorry, kita masukkan rumusnya N data kali dengan N bar. Oke. Seperti ini. Lalu untuk menghitung G-nya, kita menggunakan uh, loop. Kita menggunakan loop for in. Jadi kita langsung aja melooping for i in range, sorry, for i in range and data. Oke, nah kita buat i, 0 dulu, dimana i ini adalah jumlah data ke. Jadi i itu jumlah data ke. Kita buat x, sorry, salah. X I. Baru kita buat satu yang pertama. Sorry. Nah, ini satu. Oke. Setelah ini kita langsung tampilkan aja. Kita tampilkan, kita pakai print sama seperti sebelumnya. Pakai F, E, sama dengan yang kita tampilkan adalah D. Vektor D-nya, lalu print F, G sama dengan oke. Yang kita tampilkan adalah G. Oke, kita coba. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Nanti akan terlihat seperti ini. Nah,
Setelah kita menggenerate vektor D dan matriks K, vektor D dan matriks K, kita bisa lanjut ke step berikutnya, step 5, yaitu kita mencari nilai M-nya. Jadi kita langsung aja masuk ke step 5, teman. Oke, oke. Step 5, yaitu finding solution of M, atau yang kita cari ini. Nah, nanti di sini tuh akan menunjukkan M, terus error, residuals, rank, dan S. Nah, sini kita akan, um, sorry, kita akan menggunakan numpy line out dot list. Aduh, sorry, salah. List square to G and Y. Nah, anti-line out list square itu digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi untuk menyelesaikan aljabarnya kita menggunakan ini. Jadi kita bisa mencari parameter modelnya agar hasil perhitungannya itu mendekati data observasinya. Nah, kita akan mengambil parameter modelnya dulu. Yang pertama itu slope. Nah, untuk mengubah hasil itu ke bentuk angka, bukan array lagi, itu kita menggunakan float. Oke. Pakai float. Ini kita pakai M 0. Kita, sorry, kita mengambil parameternya yaitu slope atau kemiringan garisnya. Lalu kita ambil intercept yaitu nilai titik potong terhadap sumbu Y. Intercept, sorry, intercept. Oke, sama kita pakai float juga. Kita masukkan M-nya lalu 1. Oke. Nah, setelah itu kita, kita ngambil nilai error dulu. R, sama kita pakai float juga akan menjadi angka. Nah, ini masukin residual. Aduh, sorry. Residual. Nah, untuk menghitung data hasil modelnya di Python, kita itu menggunakan decal, yaitu decalculate, di mana G itu di-add dengan M. Nah, ini kita gunakan untuk mencari respon of model parameternya. Nah, lalu kita buat gambarnya aja seperti biasa. PLT plot, PLT title, X label, dan Y label. Saya ambil dari yang tadi aja. Nanti kita rekayasa lagi, maksudnya diganti beberapa. Nah, ini PLT title-nya. Nah, kita tambahin di atasnya ini kita tambahkan, PLT plot.
Jadi untuk menampilkan plotnya, kita tampilkan X, D, lalu RS, dan marker size-nya kita buat 8. Labelnya kita kasih data observasi atau data contoh tadi ya. Kita masukin aja ini observe data. Kita buat ini aja. Lalu kita buat PLT plot lagi untuk yang data decalculate, sorry. Untuk yang decalculate. Jadi decalculate ininya kita ganti dengan B. Marker size-nya kita buat 7 aja. Lalu ininya kita ganti calculate. Oke. Calculate. Oke. Ntar saya cek dulu. Keep. Nah, kita title-nya kita ganti jadi fitting data points using straight line, yaitu kita modeling inverse. Oke. Font size-nya kita buat 12 saja. Kita put. Oke. Ini sama nilai X, nilai Y, font size-nya 12, dan font weight-nya kita buat bold. Lalu untuk menampilkan legend, kita pakai plt.legend. Nah, untuk menampilkan, kita pakai plt.show. Nah, nanti akan seperti ini. Ini legendnya. Oke, jadi tujuan kita membuat program ini itu untuk mendapatkan garis miring ini dari slope dan intercept-nya. Jadi kita mencari respon yang paling mendekati, paling fit, yang paling pas dan yang paling sesuai dengan data observasi tadi. Nah, ini adalah inverse modeling. Jadi, nah, untuk menampilkan angkanya, kita menampilkan slope, intercept, dan errornya, itu kita tambahkan di sini. Kita gunakan text string, kita, aksen Y sama dengan, kita masukkan slope-nya, kita buat 4 angka di belakang koma. X, lalu kita masukkan intercept juga, intercept, kita buat 2 angka di belakang koma saja, lalu dan aksen, oke. Nah, lalu kita masukkan juga error, kita buat 4 angka di belakang koma. Oke. Nah, sini. Tunggu. Saya cek dulu ya. Oke. Lalu kita tutup kurung. Nah, itu untuk menampilkannya kita pakai plt text
Nah, posisinya ini untuk posisi teks ya, kita buat 0,95, 0,05. Ini untuk posisi teksnya. Lalu kita masukin text string tadi, text string. Lalu kita buat font size-nya. Kita buat 11. Kita buat transform. Saya cek dulu. Oke, benar. Transform lt dot gca lalu access. Oh, sorry. Access. Nah, kita buat garis vertikal. Line. Kita di bottom, di bawah. Di bawah, untuk horizontalnya kita buat di kanan. Jadi posisinya nanti akan di bawah kanan, di kanan bawah, sorry. Line. Nah, kita buat right. Lalu kita buat kotak teksnya, yaitu bbox. Dengan warna light yellow. Terus garis tepinya itu biru atau navy, kita buat navy. Lalu box stylenya kita buat agak round gitu ya, agak melengkung dengan head, pad 0,5. Lalu kita buat agak transparan, alpha, jadi berarti transparannya itu 0,9. Oke. Oke, kita coba ya. Oh, tunggu sebentar, ini ada error. Ntar saya cek dulu. Oke, sorry tadi di sini ada typo, ini intercept-nya. Oke, kita coba lagi. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Nah, ini yang menggunakan teks string tadi. Di sini menampilkan Y sama dengan 0,5143X plus 8,14. Nah, 0,51 ini merupakan slope atau kemiringan garisnya. Kemiringan garis dan 8,14 ini merupakan intercept-nya dengan error 0,2149. Y ini merupakan persamaan linear, persamaan garis linear, regresi linear dengan rumus ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, tampilkan, dan presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.